Selamat pagi Pak Juan dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Abigail Cornelia dengan NRP 5017231088 dan rekan saya Citra Kusuma Dewi dengan NRP 5017231072. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja praktik kami yang berjudul Analisis Spasial Resistivitas Tanah Dangkal sebagai dasar evaluasi resiko sistem grounding gardu distribusi di PT PLN Persero P3 Mataram. Next. Jadi latar belakang kami adalah sistem grounding berfungsi untuk menyalurkan arus gangguan ke tanah sehingga dapat melindungi peralatan listrik maupun keselamatan manusia. Nah, kinerja grounding sendiri itu sangat dipengaruhi oleh nilai resistivitas tanah. Semakin rendah resistivitas tanah, maka semakin baik kemampuan tanah mengantarkan arus listrik. Sebaliknya, jika resistivitas tanah itu tinggi, maka tahanan pembumian juga akan semakin tinggi. Karena setiap wilayah memiliki kondisi geologi dan jenis tanah yang berbeda, maka nilai resistivitasnya itu juga berbeda. Oleh karena itu, dilakukannya pemetaan resistivitas tanah sebagai dasar evaluasi sistem grounding di wilayah UP3 Mataram. Next. Di sini di penelitian ini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk menyusun peta resistivitas tanah dangkal di sekitar gardu distribusi PT PLN wilayah UP3 Mataram. Yang kedua, mengklasifikasikan kondisi tanah berdasarkan nilai resistivitas tanah dangkal. Yang ketiga, menentukan zona tanah dengan kondisi resistivitas yang baik dan kurang baik sebagai dasar evaluasi sistem grounding gardu distribusi. Untuk manfaatnya sendiri, untuk mahasiswa meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam pengukuran tester dan juga pengolahan resistansi menjadi resistivitas serta pemetaan resistivitas tanah pada sistem grounding. Untuk Departemen Teknik Geofisika menjadi contoh penerapan ilmu geofisika pada sektor ketenaga listrikan dan bahan studi kasus pembelajaran untuk perusahaannya memberikan peta resistivitas tanah sebagai dasar evaluasi dan perencanaan sistem grounding gardu baru. Next. Berikut merupakan geologi regional dari Pulau Lombok. Nah, Pulau Lombok sendiri merupakan bagian dari busur Sunda kecil yang terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Dan proses tektonik ini menyebabkan aktivitas vulkanik yang cukup intens di Pulau Lombok. Akibat dari aktivitas tersebut, bagian utara Lombok itu didominasi oleh batuan vulkanik seperti lava, breksi, dan material piroklastik. Sedangkan pada bagian tengah hingga selatan itu lebih banyak tersusun oleh endapan aluvial dan sedimen yang relatif muda seperti yang terlihat pada peta geologi di sebelah kanan. Dan perbedaan jenis batuan inilah yang menyebabkan nilai resistivitas tanah yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Material vulkanik yang mengalami pelapukan dan memiliki kandungan air yang tinggi itu umumnya mempunyai resistivitas yang rendah, sehingga lebih baik digunakan sebagai media sistem grounding. Dan georeg ini sangat menjadi faktor yang penting karena mempengaruhi hasil analisis dari resistivitas pada penelitian ini. Nah, untuk selanjutnya ini adalah rekapitulasi data gardu PLN pada 4 wilayah ULP, yaitu Ampenan, Cakra, Gerung, dan juga Tanjung. Jadi secara keseluruhan terdapat 2.336 gardu yang didata. Dari jumlah tersebut 1.899 gardu atau sekitar 81% memiliki nilai resistansi grounding di bawah 5 ohm sehingga sudah memenuhi standar. Sementara itu terdapat 380 gardu atau sekitar 16% yang masih memiliki nilai di atas 5 ohm dan perlu dilakukan evaluasi atau perbaikan. Dan selain itu terdapat juga 57 gardu yang belum memiliki data pengukuran. Dan jika dilihat per wilayah, jumlah gardu terbanyak itu berada di ULP Ampenan, sedangkan gardu dengan resistansi di atas 5 ohm paling banyak itu juga ditemukan di wilayah Ampenan. Selanjutnya merupakan alur penelitian yang kami lakukan. Jadi penelitian kami itu diawali dengan akuisisi data resistansi menggunakan air tester itu sendiri.
Setelah itu data itu direkap ke Excel yang berisi koordinat, alamat ULP, dan juga nilai resistansi hasil pengukuran. Nah, karena data yang diperoleh masih berupa nilai resistansi dengan satuan ohm, maka dari itu data tersebut itu belum dapat langsung digunakan untuk menggambarkan karakteristik tanah. Oleh karena itu dilakukannya konversi resistivitas semu menggunakan faktor geometri konfigurasi Schwaber. Nah, setelah diperoleh resistivitas semu itu, data itu kemudian diolah menggunakan proses grading dan interpolasi pada software server sehingga diperoleh peta sebaran resistivitas. Selanjutnya dilakukannya validasi menggunakan data litologi apabila tersedia. Jika tidak, langsung aja seluruh hasil diinput ke ArcGIS untuk penyusunan peta akhir. Next. Nah, di sini adalah hasil resistivitas ULP ampenan itu sendiri. Setelah dilakukannya pengolahan data, yang terlihat bahwa wilayah ini tuh didominasi nilai resistivitas tinggi yang ditunjukkan oleh warna hijau ke merah. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa kondisi tanah di wilayah ini tuh kurang konduktif sehingga kurang mendukung sistem grounding. Selain itu dipengaruhi juga jenis tanah, kondisi perkotaan yang padat juga turut meningkatkan nilai resistivitas tanah itu sendiri. Next. Nah, berikut merupakan peta sebaran resistivitas tanah di wilayah ULP Cakranegara. Terlihat bahwa wilayah ini tuh didominasi oleh warna biru hingga hijau yang menunjukkan nilai resistivitas rendah sampai menengah, dan kondisi tersebut mengindikasikan tanah yang lebih konduktif dibanding wilayah lainnya, sehingga secara alami lebih mendukung untuk sistem grounding. Oleh karena itu, resiko terjadinya permasalahan grounding relatif lebih rendah sehingga wilayah Cakranegara ini menjadi salah satu lokasi yang paling ideal untuk pengembangan atau pemasangan gardu baru dari sisi kondisi tanah. Nah, ini untuk ULP Tanjung itu berbeda dengan Cakranegara. Wilayah ini tuh didominasi oleh warna hijau hingga kuning yang menunjukkan nilai resistivitas menengah hingga tinggi. Dan hal ini mengindikasikan bahwa kondisi tanah di wilayah tersebut kurang konduktif sehingga kemampuan tanah dalam mengalirkan arus gangguan itu lebih rendah. Dan oleh karena itu pada wilayah ini tuh diperlukan perencanaan sistem grounding yang lebih matang, misalnya dengan optimasi desain grounding atau penambahan elektroda agar nilai tahanan grounding itu tetap memenuhi standar. Dan di sini terakhir itu ada hasil resistivitas ULP Gerung. Pada wilayah ini tuh terlihat nilai resistivitas berada pada kategori menengah dengan beberapa variasi lokal. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kondisi tanah di Gerung ini cukup konduktif, namun belum homogen di seluruh wilayahnya. Oleh karena itu wilayah ini tuh masih layak untuk pengembangan gardu distribusi, tetapi memerlukan evaluasi lokasi secara lebih spesifik. Next. Nah, di sini untuk memastikan hasil yang diperoleh itu sesuai dengan kondisi lapangan, dilakukannya validasi menggunakan data jenis tanah. Bisa dilihat kalau hasil validasi menunjukkan adanya hubungan yang cukup baik antara jenis tanah dan juga nilai resistivitas. Bisa dilihat Cakranegara yang didominasi tanah andosol memiliki resistivitas yang rendah hingga menengah sehingga paling mendukung sistem grounding. Sebaliknya di Ampenan dan juga di Tanjung memiliki resistivitas tinggi karena didominasi tanah regosol dan juga litosol yang kurang konduktif. Next. Nah, selanjutnya ini juga masih tahap validasi. Jadi hasil peta resistivitas tadi dibandingkan dengan peta jenis tanah di wilayah penelitian, dan hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara jenis tanah dengan nilai resistivitas tanah dangkal. Dan dari hasilnya wilayah Cakra itu memiliki dominasi tanah yang andosol dan memiliki nilai resistivitas rendah hingga menengah sehingga paling mendukung untuk sistem grounding. Sementara itu
Untuk gerung itu memiliki nilai resistivitas yang lebih bervariasi karena dipengaruhi kombinasi beberapa jenis tanah, dan sebaliknya ampenan dan tanjung itu didominasi tanah regosol dan litosol yang cenderung memiliki resistivitas lebih tinggi sehingga kurang mendukung untuk sistem grounding. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis tanah itu memiliki pengaruh langsung terhadap nilai resistivitas tanah dangkal, dan tanah vulkanik seperti andosol itu memiliki resistivitas yang rendah sehingga lebih ideal untuk sistem grounding. Sedangkan regosol dan litosol itu memiliki resistivitas yang lebih tinggi sehingga memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan grounding. Dan berdasarkan sebarannya, Cakra Negara itu merupakan wilayah dengan kondisi paling baik. Gerung memiliki karakteristik yang bervariasi, sedangkan ampenan dan tanjung itu memiliki resistivitas yang relatif lebih tinggi. Selain itu, metode Kriging dan IDP itu menghasilkan pola sebaran yang konsisten sehingga peta resistivitas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi sistem grounding gradu distribusi. Nah, terdapat juga beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu pengoptimalan desain grounding berdasarkan data resistivitas tanah, lalu juga melakukan soil treatment pada lokasi dengan resistivitas tinggi untuk meningkatkan konduktivitas tanah, serta melakukan monitoring tahanan grounding secara berkala. Selain itu juga pada area dengan resistivitas sedang hingga tinggi, kedalaman maupun lokasi elektroda grounding itu dapat dioptimalkan agar berada pada lapisan yang lebih konduktif. Oke, jadi sebagai penutup, berdasarkan hasil penelitian kami ini tuh dapat disimpulkan bahwa jenis tanah itu memiliki banyak pengaruh terhadap nilai resistivitas tanah dangkal di wilayah UP3 Mataram. Nah, jadi sebelum kami akhiri presentasi kami, berikut merupakan beberapa dokumentasi yang kami lakukan selama pelaksanaan kerja praktik, mulai dari pengambilan data resistansi di gardu distribusi bersama vendor, pengecekan ulang nilai pentanahan, hingga kegiatan lapangan di wilayah studi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, atas perhatian para dosen dan juga teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh langsung saja ditanya. Boleh, Najah langsung saja bertanya. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan, nama saya Najah dengan NPM 1031, izin bertanya terkait dengan metodologi. Nah, di flowchart metodologi tadi kan dijelasin kan perlu adanya konversi konfigurasi elektroda ke konfigurasi sclamber. Nah, itu dilakukan sebelum menghitung resistivitas semu. Nah, gimana sih konversi ini tuh dilakukan di data kalian itu dan kenapa gitu? Oke, izin menjawab ya. Jadi konversi dari konversi ke konfigurasi slumber itu dilakukan untuk menstandarisasi perhitungan resistivitas semu atau delta ρA itu sendiri dari data resistansi yang diperoleh dari earth tester. Nah, konfigurasi slumber itu tuh secara geofisika sangat efektif untuk pemetaan vertikal atau sounding karena dia itu sensitivitasnya terhadap perubahan lapisan batuan secara vertikal yang penting untuk menentukan kedalaman elektroda pembumian yang paling optimal. Dan juga rumus yang kami pakai itu untuk untuk konfigurasinya itu ρA sama dengan K dikali R, di mana R itu resistansi hasil pengukuran earth tester dan juga K adalah faktor geometric slumber yang dihitung berdasarkan jarak elektrodanya. Nah, setelah
nilai K-nya tertentu diperoleh, nilainya akan dikalikan dengan resistansi sehingga menghasilkan resistivitas semu tersebut. Apakah menjawab Najah? Ya, menjawab. Makasih Ibu. Terima kasih. Oke, Dela, mungkin bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, saya mengapresiasi karena telah diberi kesempatan untuk bertanya dan menyaksikan presentasi yang luar biasa ini. Tadi di presentasi sempat di-state mengenai pengukurannya dilakukan di perkotaan ya. Nah, di situ kalian kayak menyebutkan bahwa di wilayah itu tuh ada perkerasan permukaan. Nah, di wilayah perkotaan yang seperti ULP Ampenan, apakah fenomena pengerasan permukaan ini mempengaruhi respon parameter survei fisik tanah dalam kegiatan survei kalian atau bagaimana? Tolong dijelaskan, saya bagian itu kurang paham sih hubungannya. Oke, izin menjawab. Jadi kan kalau adanya aspal, beton, dan bangunan di ULP Ampenan ini itu bisa menjadi lapisan isolator yang menghalangi infiltrasi air dari air hujan ke dalam tanah. Jadi hal ini tuh menyebabkan penurunan kadar air pada zona yang tak jenuh, yang secara langsung itu meningkatkan resistivitas tanah karena berkurangnya elektrolit untuk transportasi muatan listriknya. Apakah menjawab? Oh, menjawab. Terima kasih untuk Citra dan Ebi. Oke, karena mungkin tidak ada pertanyaan lagi, kami mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami.